Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Raif Aryasuta dari kelas Informatika Karyawan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ide dari kelompok kami yang beranggotakan Dwi Angga, Adinda, dan Lina. Tema dari aplikasi yang kami buat yaitu Appman. Pertama itu identifikasi model. Nama model pengembangan yaitu model Agile. Kategori model iterasi sistematis, tokoh dan pengembangan tahun 2001 oleh Agile Manifesto. Latar belakang model yang pertama, permasalahan yang melatar belakangi munculnya model ini yaitu fokus pada MVP, Minimum Viable Product. Dalam proyek ini, kami berpendapat bahwa lebih baik mengumpulkan aplikasi dengan 3 fitur yang berjalan sempurna daripada 10 fitur tapi banyak bug. Yang kedua itu meminimalisir risiko salah desain. Topik Baby Blues membutuhkan pendekatan UI UX yang menenangkan dan mudah digunakan. Yang ketiga, manajemen yang terstruktur. Lanjut, ada kondisi proyek seperti apa yang cocok digunakan oleh aplikasi ini. Yang pertama, kebutuhan yang belum fix atau dynamic. Yang kedua, ada proyek yang perlu cepat rilis atau time to market. Yang ketiga, cakupan kompleks namun bisa dipecahkan. Yang keempat, membutuhkan umpan balik terus-menerus. Tujuan utama menggunakan model ini yaitu memberikan rasa aman karena bisa fokus menyelesaikan fitur-fitur krusial terlebih dahulu sebelum tenggat waktu tiba dengan minim resiko serta fleksibilitas terhadap masukan yang ada. Yang ketiga, ada tahapan model pengembangan. Yang pertama, ada planning, menyusun produk backlog. Output dari planning ini adalah dokumen rencana proyek, alokasi SDM, anggaran, laporan studi, daftar potensi, risiko, dan rencana mitigasinya. Yang kedua, ada analis, wawancara, survei, dan pengumpulan dokumen. Output dari analis ini, software recruitment specification, dokumen paling sakral yang berisi daftar lengkap fitur fungsional dan non-fungsional. Gambaran dari interaksi antara pengguna dengan sistem, tabel untuk memastikan semua kebutuhan user terlacak hingga tahapan testing nanti. Yang ketiga, ada desain. Desain itu mulai membuat cetak biru teknis berdasarkan dokumen SRS yang ada. Output dari desain yaitu dokumen teknis mengenai arsitektur sistem high level design atau HLD, arsitektur sistem secara umum, ada level low design, dan ERD dan struktur kelas, UI UX, prototype, desain antarmuka, mockup yang sudah bisa diklik oleh user. Yang keempat, ada pengembangan atau coding development, yaitu menulis kode, membuat basis data, dan melakukan integrasi antar modul. Output dari coding development yaitu source code atau executable files build dan database schema. Yang kelima, ada pengujian atau testing. Testing ada beberapa tahapan, unit testing, test atau bagian kecil, integration testing atau testing hubungan antar bagian. Yang ketiga, ada user acceptance testing, tes oleh pengguna langsung. Jadi output dari testing ini adalah test plan and test cases, bug reposters, test summary repos. Yang keenam, ada release atau deployment. Jadi instalasi aplikasi ini, konfigurasi server, dan pelatihan bagi pengguna jika diperlukan. Output dari deployment ini, product ready, application, user manual atau user guide, release notes. Yang ketujuh, ada maintenance atau pemeliharaan, yaitu memperbaiki bug yang baru ditemukan, memperbarui fitur sesuai perkembangan zaman, dan optimasi performa. Jadi output dari pemeliharaan ini adalah catatan aktivitas pemeliharaan berkala, updates, patches, performance report. Yang keempat, diagram alur model. Berikut adalah flowchart dari project kita. Berikutnya ada peran dalam model dan beserta tanggung jawabnya. Yang pertama, ada sistem analis. Tujuannya yaitu menentukan sistem seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan masalah dan tujuan yang ada. Yang kedua, ada developer, yaitu menulis kode dan membangun aplikasi sesuai dengan desain dan spesifikasi sistem. Yang ketiga, ada tester, yaitu mengecek aplikasi berjalan dengan baik, menemukan bug, dan memastikan kualitas sistem. Berikutnya ada project manager, yaitu memimpin tim, mengatur jadwal, pembagian tugas, serta memastikan proyek selesai dengan tepat waktu. Ada UI UX designer, tugas dari mereka adalah membuat
tampilan aplikasi yang menarik, mudah digunakan, dan nyaman bagi pengguna. Dan ada klien, pihak yang menggunakan sistem serta memberikan kebutuhan, masukan, dan persetujuan terhadap hasil akhir. Yang keenam, ada kelebihan dan kekurangan dari proyek kita. Yang pertama, ada fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, ada pengembangan lebih cepat. Yang ketiga, ada komunikasi dengan pengguna lebih intens. Yang berikutnya ada risiko kesalahan lebih kecil dan kualitas produk lebih baik, serta masalah cepat terdeteksi. Kekurangan dari Agile ini yaitu yang pertama, sulit memperkirakan waktu dengan biaya total. Yang kedua, membutuhkan keterlibatan aktif dari klien. Yang ketiga, kurang cocok untuk proyek besar yang kebutuhannya tetap. Dan dokumentasi sering minim serta membutuhkan tim yang berpengalaman. Yang ketujuh, ada kesesuaian proyek. Proyek ini paling cocok digunakan untuk jenis sistem mobile skala menengah. Tingkat perubahan kebutuhan itu secara dinamis. Yang kedelapan, ada contoh studi kasus. Ada 3, sistem akademik, aplikasi e-commerce, serta aplikasi mobile UMKM. Yang pertama ada sistem aplikasi akademik. Contohnya seperti sistem informasi sekolah atau kampus dari segi nilai, jadwal absensi. Tahap awal perencanaan sistematis. Yang pertama ada pengelolaan data siswa atau mahasiswa. Ada jadwal pelajaran dan input nilai, serta absensi dan portal siswa dan guru. Fitur disusun oleh prioritas. Fitur dasar dari ini adalah login pengguna, data siswa dan guru, dan jadwal pelajaran. Ada fitur akademik seperti input nilai, laporan hasil belajar, dan absensi online. Berikut ada fitur lanjutan seperti pengumuman sekolah, pembayaran SPP, integrasi dengan aplikasi mobile, sistem berkembang dengan bertahap namun tetap terstruktur. Yang kedua, itu aplikasi e-commerce, contohnya toko online. Tahap perencanaannya seperti katalog produk, keranjang belanja, pembayaran, dan pengiriman. Berikut adalah fitur MVP, seperti daftar produk, detail produk, dan keranjang belanja. Berikut ada fitur transaksi, seperti sistem pembayaran, checkout, data alamat pelanggan. Yang ketiga ada fitur pengembangan lanjutan seperti pelacakan pesanan, ulasan produk, promo dan diskon, dan rekomendasi produk. Yang ketiga ada aplikasi mobile UMKM, contohnya aplikasi penjualan untuk usaha kecil. Tahap perencanaannya itu pencatatan penjualan dan stok barang, serta laporan keuangan sederhana. Pengembangan dari fitur ini seperti ada fitur intinya, seperti input produk, pencatatan transaksi, dan stok barang. Yang kedua ada fitur pengelola usaha, yaitu ada laporan penjualan harian atau bulanan, ada grafik keuntungan, dan notifikasi stok habis. Yang ketiga ada fitur pengembangan lanjutan seperti integrasi pembayaran digital, cetak struk pembelanjaan, backup data cloud, dan fitur pelanggan tetap. Yang kesembilan, risiko dan tantangannya. Risiko tersendiri dari Agile ini, yang pertama ada scope creep, yaitu cakupan proyek meluas tak terkendali. Yang kedua ada ketidakpastian biaya dan waktu akhir. Yang ketiga, coding terlalu cepat demi mengejar deadline sprint. Yang keempat, itu ada kelelahan tim atau developer burnout. Yang kelima, komunikasi buruk antar tim dan klien. Dari tantangan dari waktunya itu ada siklus sprint yang menuntut kecepatan tinggi dalam pengerjaan, dan ada biaya yang susah diprediksi. Berikutnya ada kebutuhan user, bergantung pada klien karena membutuhkan feedback dari mereka, namun hasil akhir akan sesuai dengan kebutuhan user. Berikutnya ada komunikasi tim, dibutuhkan komunikasi tim yang baik supaya pengerjaan lebih cepat. Yang ke-10, perbandingan singkat. Berikut ada perbandingan singkat antara model Agile dan model Waterfall. Yang pertama ada fleksibilitas. Dari model Agile ini sangat tinggi. Perubahan bisa dilakukan kapan saja dan sangat adaptif terhadap tren pasar. Sedangkan model Waterfall itu rendah. Perubahan sangat sulit dan mahal dilakukan jika satu fase sudah selesai.
Yang kedua ada aspek dokumentasi. Dari model Agile minimalis, fokus pada kode yang berfungsi. Dokumentasi dibuat secara organik dan hanya yang benar-benar dibutuhkan. Dan model waterfall ini sangat detail. Setiap tahap harus memiliki dokumen tertulis yang lengkap sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Yang ketiga ada aspek keterlibatan user. Dari model Agile ini sangat tinggi dan kontinu. Klien harus terlibat dalam iterasi untuk memberikan feedback, sedangkan model waterfall itu rendah. User biasanya hanya terlibat di awal dan di akhir, saat kontrak kebutuhan dan saat penyerahan produk. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.